Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kita masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, sebelum itu, Ibu ingin bertanya, ketika kita puasa, apakah yang adik-adik rasakan? Pasti adik-adik merasa haus dan lapar kan? Namun ketika waktu berbuka sudah tiba, kita akan makan dan kita tidak lagi merasakan kelaparan. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan sebenarnya kemana sih makanan yang sudah kita makan? Nah, untuk itu mari kita bahas pada materi ini ya. Tetap memperhatikan ya adik-adik. Sistem pencernaan makanan itu adalah suatu proses perubahan atau pemecahan zat makanan dari molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, enzim ini dapat kita peroleh dari makanan yang kita makan atau yang kita konsumsi. Setiap makanan itu memiliki enzim yang berbeda-beda. Jadi, sistem pencernaan ini memiliki tujuan yaitu agar tubuh kita itu memperoleh energi. Karena fungsi makanan itu merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Nah, contohnya itu seperti materi yang kita sudah pelajari kemarin, ada karbohidrat, lemak, dan protein itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, organ-organ pencernaan itu bisa dilihat seperti ini. Ini bagian organ-organ pencernaan pada manusia yang kita gunakan untuk melakukan sistem pencernaan dalam tubuh kita. Untuk lebih jelasnya, nanti Ibu akan memberikan tayangan dan adik-adik mohon diperhatikan ya. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu.
getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mules? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, seluruh proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bol. Seenak-enaknya makanan yang aku makan, ujung-ujungnya untuk dibuang lagi. Tapi ingat, kan ada juga sari makanan yang menyebar menjadi energi untuk tubuh kita. Betul juga ya. Oh ya, Pipo, ngomong-ngomong soal pencernaan, kamu pernah sakit perut gak? Tentu saja, Bol. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Nanti akan kita bahas bersama di video selanjutnya ya, Bol. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai metabolisme pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida, yang nantinya akan dibawa oleh aliran darah, sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu, dan akan mengalami metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis yang menghasilkan glikogen, yang dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Bagian ini akan diurai menjadi glukosa dan nantinya itu akan mengalami sebuah proses yang dinamakan katabolisme yang nantinya akan diubah menjadi energi atau ATP. Energi itulah yang kita gunakan pada tubuh kita untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Nah, adapun hormon yang mengatur kadar gula pada darah kita itu ada dua. Yang pertama, itu ada hormon insulin yang terletak pada pankreas. Fungsinya itu untuk menurunkan kadar gula pada darah kita. Yang kedua, itu ada hormon adrenal yang terletak pada korteks adrenal. Fungsinya itu untuk menaikkan kadar gula pada darah kita. Ini juga berhubungan terhadap suatu penyakit, yaitu penyakit diabetes mellitus, di mana kadar gula pada tubuh seseorang itu tidak dapat dikontrol lagi. Itu juga juga sangat berhubungan terhadap hormon-hormon yang mengatur gula darah pada tubuh kita. Gimana adik-adik, apakah sudah mengerti? Oke, semoga adik-adik semua paham ya. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai metabolisme protein dalam tubuh manusia. Nah, protein itu akan diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis yang nantinya akan dibantu oleh enzim-enzim yang bersangkutan. Jadi adapun enzim-enzim yang berperan dalam metabolisme protein yaitu ada enzim tripsin, pepsin, kemotripsin, amilopeptidase, dan karbopeptidase.
Nah, jadi protein yang dipecah itu akan diserap atau diabsorpsi oleh dinding usus halus dan akan dialirkan ke pembuluh darah kita. Nah, jadi setelah diserap atau diabsorpsi, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, lalu asam amino yang sebagian lagi akan digunakan oleh jaringan dan sebagian lagi akan mengalami proses pelepasan gugus asam amino di hati. Yang ketiga, itu ada metabolisme lemak dalam tubuh kita. Nah, lemak ini akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol yang dibantu oleh enzim lipase yang terletak itu pada saluran pencernaan kita. Nah, kan adik-adik sudah melihat tayangan video yang Ibu jelaskan tadi ya. Sebelum diserap usus, asam lemak ini akan bereaksi dengan garam-garam empedu menjadi senyawa seperti yang berbentuknya itu atau berstruktur seperti sabun. Nanti itu akan diserap oleh jonjol usus menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak ini akan bereaksi menjadi gliserol. Gliserol itu dalam bentuk lemak ya. Nah, nantinya akan diangkut pembuluh darah getah bening usus menuju pembuluh darah getah bening pada hati. Lalu akan mengalami proses hidrolisis asam lemak. Nah, gliserol ini akan berubah menjadi gula otot atau glikogen. Sedangkan asam lemak itu akan berubah menjadi asetil koenzim. Inilah yang akan digunakan tubuh kita dalam mengalami metabolisme yang sangat kompleks pada tubuh kita. Karena manusia itu menggunakan sistem metabolisme katabolisme yang mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa yang sederhana. Oke, jadi energi ini dapat kita gunakan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari, seperti berolahraga, seperti jalan-jalan, sekolah, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Oke adik-adik, jadi begitulah pembahasan materi kita pada hari ini mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa sistem pencernaan makanan itu merupakan proses pemecahan atau pengubahan zat makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana, yang mana itu ada organ-organ pencernaan dan enzim yang membantu dalam proses tersebut. Nah, seperti enzimnya yaitu seperti yang ini. Dan organ-organ pencernaannya yaitu seperti yang ada di gambar ini. Jadi, tujuan pencernaan makanan pada tubuh manusia yaitu untuk memperoleh energi dari sumber makanan seperti karbohidrat, lemak, dan protein yang nantinya akan kita gunakan pada kehidupan sehari-hari atau untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kita itu tidak mendapat asupan energi yang cukup, maka nantinya kita akan merasa lemas, lemah, kita tidak akan menjadi semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya. Oke, jadi dari tayangan video tadi kita dapat mengambil suatu pelajaran yang sangat berharga bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan organ-organ tubuh kita itu dengan sangat kompleks, dengan sangat lengkap dibanding dengan makhluk-makhluk lainnya seperti pada hewan, tumbuh ataupun pada tumbuhan itu tidak sekompleks pada manusia. Karena kita merupakan makhluk dengan ciptaan yang paling sempurna dibanding makhluk Tuhan pada lainnya. Oleh karena itu, kita wajib mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, bahwa organ-organ yang sudah diciptakan itu memiliki fungsi masing-masing terhadap tubuh kita. Maka dari itu kita wajib menjaga organ-organ tubuh kita dengan menjaga kesehatan dan dengan makanan yang bergizi. Dengan itu kita juga sudah menjaga ciptaan yang telah diberikan Allah kepada kita. Adik-adik semua, jadi begitulah materi pada hari ini mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia. Apabila ada yang masih bingung dan ragu-ragu, silakan tanyakan ke Ibu, bisa langsung di grup ataupun japri kepada Ibu ya, nanti insya Allah akan Ibu jawab. Nah, untuk tugas nanti Ibu berikan setelah
materi ini silakan dilihat tugasnya. Nanti Ibu share juga di grup dan di sini juga ada tugasnya. Dan jangan lupa belajar. Untuk minggu depan kita akan mengadakan ulangan kompetensi dasar dari bab ini ya. Jangan lupa belajar. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Bye.